Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah komunikasi bisnis, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penulisan bad news yang beranggotakan saya, Nafiatun Nisrina, dengan NPM 19 0101 0099, kemudian Dimas Chandra Wijaya dengan NPM 19 0101 0100, kemudian Nanda Ristina dengan NPM 19 0101 0101, kemudian Naufal Afik dengan NPM 19 0101 0102, kemudian Hanum Salsabila dengan NPM 19 0101 0103. Yang pertama yaitu definisi bad news. Salah satu fungsi dari komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, pesan yang disampaikan tentu tidak selalu berbentuk pesan yang positif maupun pesan yang menyenangkan. Bentuk pesan juga sering disampaikan dengan pesan yang bersifat negatif atau biasa disebut dengan bad news. Nah, bad news adalah pesan yang jika disampaikan akan memberikan perasaan tidak menyenangkan bagi penerima pesan tersebut. Oleh karena itu, pembuatan dan penyampaian pesan bad news harus memperhatikan banyak hal, serta harus menggunakan cara yang tepat agar penyampaian pesan dapat dilakukan secara efektif. Namun, tetap memperhatikan perasaan penerima pesan bad news. Baik, saya Hanum Salsabila, NPM 19 0101 0103 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai tujuan dalam mengkomunikasikan bad news. Nah, di dalam mengkomunikasikan bad news, tujuan utamanya yaitu agar membuat penerima berita mau menerimanya, menjaga niat baik penyampai berita, dan menghindari tuntutan hukum atas berita yang kita sampaikan. Nah, sebagai komunikator bisnis yang harus menangani berita buruk, seseorang akan mempunyai banyak tujuan, antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Penerimaan, citra positif, kejelasan pesan, dan juga proteksi. Nah, dari 4 hal tersebut merupakan tujuan secara normal, dan kita tidak selalu berhasil mencapai semuanya, tetapi pola-pola yang akan segera dipelajari seiring berjalannya waktu memberi para komunikator pemula strategi dan taktik yang cukup bermanfaat dalam menyampaikan berita mengecewakan secara sensitif dan aman. Dengan pengalaman, seseorang akan mampu mengubah pola-pola tersebut dan mengadaptasikannya dengan tugas penulisan spesifik organisasi. Nah, adapun tujuan menurut BUF 2007, tujuan mengkomunikasikan bad news yaitu untuk 1. Menyampaikan berita buruk, yang kedua yaitu memperoleh penerimaan tentang berita buruk tersebut, yang ketiga mempertahankan sebanyak mungkin niat baik dengan penerima, yang keempat yaitu mempertahankan citra baik organisasi, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan strategi pengorganisasian bad news. Yang pertama adalah menciptakan audience centered tone. Nah, audience centered tone ini mengartikan bahwa intonasi atau nada dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan secara spesifik. Antara lain adalah membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua, membantu audiens mengerti bahwa keputusan Anda adalah adil. Yang ketiga adalah membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Di dalam strategi pengorganisasian bad news ini terdapat 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara tidak langsung. Nah, pendekatan secara tidak langsung ini adalah penyampaian berita bad news secara yang diberitakan itu tidak langsung ke topiknya. Jadi ada, jika digambarkan secara ringkas, tahapan bad news yang disampaikan ini berisi pembuka,
lalu ada alasan mengapa kita menyampaikan berita ini, lalu ada bad news topik utamanya, lalu ditutup dengan penutup. Nah, pendekatan secara tidak langsung banyak digunakan oleh perusahaan untuk menjaga hubungan bisnis yang baik dengan klien dan menciptakan citra baik terhadap publik yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pendekatan langsung. Nah, pendekatan langsung ini banyak surat berita buruk yang paling baik ditulis secara tidak langsung. Walaupun relatif jarang diterapkan, pendekatan langsung memiliki suatu keuntungan, yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokoknya, yaitu bad news-nya. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Nah, jadi di sini secara singkat, ketika kita akan menyampaikan pendekatan secara langsung terhadap bad news itu sendiri, alurnya adalah kita langsung menyatakan pernyataan bad news itu tersebut, lalu kita menjelaskan alasan-alasannya, bagaimana alasan berita itu, lalu kita tutup dengan alasan yang positif dan bersahabat agar audiens senang untuk tidak terlalu menilai buruk terhadap citra perusahaan tersebut. Nah, salah satu poin positifnya dalam pendekatan secara langsung adalah audiens lebih menyukai dengan poin yang langsung to the point, untuk audiens cepat dalam menerima pesan tersebut, lalu tidak perlu waktu lama dalam audiens mencerna berita tersebut, tidak terlalu banyak alasan karena itu disampaikan secara langsung, begitu. Lalu pesan yang disampaikan itu secara empati dan ketika penerima mungkin mengabaikan berita buruk dengan membludaknya surat saat ini, banyak pembaca menyaring pesan dan hanya melihat pembukaannya. Bila mereka tidak menemukan materi yang penting, kemungkinan pesan tersebut akan dibuang. Kenaikan tarif, perubahan dan pelayanan, persyaratan kebijakan baru dan sebagainya yang termasuk dalam kategori kebijakan baru dan sebagainya yang termasuk ke dalam pesan penting ini mungkin memerlukan keberanian untuk memastikan perhatian. Selanjutnya adalah poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pesan negatif. Menurut Booth pada tahun 2007, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pesan negatif. Di antaranya adalah yang pertama, mengelola waktu dengan hati-hati. Dalam mengembangkan pesan negatif atau bad news, pengelola waktu pembuatan dan penyampaian pesan negatif menjadi sebuah faktor yang penting dalam keberhasilan penyampaian pesan negatif tersebut. Lalu yang kedua, bila masalah telah ditutup, jangan menyiratkan bahwa masalah tersebut masih terbuka. Dalam penyampaian pesan negatif, hindari menggunakan bahasa atau ungkapan yang dapat memberikan kesan bahwa masalah yang dibicarakan masih berkelanjutan ketika sebenarnya masalah tersebut telah selesai dan tidak bisa dilanjutkan kembali. Pemilihan kata yang tepat dan jelas sangat penting dalam pengembangan pesan negatif agar tidak menimbulkan salah pengertian. Yang ketiga adalah tawarkan ide-ide alternatif bila mampu. Jika memungkinkan dan mampu, tawarkan alternatif-alternatif solusi atau tindakan yang dapat diambil dalam menanggapi pesan negatif yang diterima oleh penerima. Hal ini dapat menjadi sebuah cara untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh penyampaian pesan negatif. Yang keempat, jangan menyiratkan pesan bahwa ada bantuan atau informasi lain mungkin tersedia padahal sesungguhnya tidak ada. Dalam menyampaikan pesan negatif atau bad news, hindari bahasa yang dapat menimbulkan penafsiran bahwa terdapat bantuan atau informasi lain yang akan diberikan kepada penerima yang pada kenyataannya tidak ada. Pemilihan kata yang tepat dan jelas tetap digunakan memegang peranan penting untuk menghindari hal ini.
Yang selanjutnya yaitu teknik untuk menyampaikan berita buruk secara sensitif. Teknik ini merupakan salah satu teknik spesifik untuk penggunaan pola tidak langsung dalam penyampaian pesan berita buruk. Terdapat 4 komponen dalam teknik ini. Yang pertama yaitu menyangga pembukaan. Jadi penyanggaan adalah sarana untuk mengurangi keterkejutan atau kekecewaan dan juga untuk mengurangi perasaan negatif. Maka sebaiknya dimulai dengan pernyataan netral tetapi bermakna yang membuat pembaca terus membaca. Yang selanjutnya yaitu mengemukakan alasan. Bagian terpenting dalam surat berita buruk adalah bagian yang menjelaskan mengapa suatu keputusan negatif adalah perlu. Tanpa alasan yang baik untuk menolak suatu permintaan atau klaim, surat itu akan gagal betapapun cerdik surat disusun atau ditulis. Yang selanjutnya itu meringankan berita buruk. Meskipun tidak dapat mencegah kekecewaan karena berita buruk, kita dapat mengurangi rasa kecewa dengan menyampaikan berita secara sensitif. Kita harus mempertimbangkan bila pembaca akan menerima secara pribadi karena berita buruk. Dan yang terakhir yaitu penutupan yang menyenangkan. Setelah menjelaskan berita buruk secara sensitif, tutuplah pesan dengan pernyataan yang menyenangkan dengan menunjukkan niat baik. Penutupan harus bersifat pribadi. Berikut beberapa teknik untuk membuat penutupan yang baik. Salah satunya itu harapan ke depan, alternatif, harapan baik, layanan gratis, dan penjualan kembali atau promosi penjualan. Dan yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam dunia bisnis, seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Dalam situasi seperti itu, keterampilan komunikasi seorang komunikator diuji kemampuannya untuk mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Di sini ada beberapa cara, yaitu yang pertama bad news tentang produk. Jadi bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga pokok, penarikan kembali produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan, bad news tentang produk tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, penyampaian bad news tentang produk perlu dipertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkannya. Yang kedua yaitu penolakan kerjasama. Jadi, menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. Namun, dalam praktiknya bisa terjadi suatu penolakan kerja yang bila mana bentuk kerjasamanya merugikan pihak lain. Yang selanjutnya itu penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, dapat digunakan pendekatan organisasional, pendekatan langsung, dan pendekatan tidak langsung. Pengguna kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada beberapa dekat hubungan Anda dengan pihak lain. Yang selanjutnya yaitu penyampaian bad news ke pelanggan. Ketika penyampai informasi ingin menyampaikan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan, perlu diperhatikan bagaimana menjaga pembaca pesan tetap merasa baik dan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. Oleh karena itu, ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, tetap bekerja sebaik mungkin menuju terwujudnya suatu penjualan ulang. Yang kedua, yaitu tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Kemudian yang ketiga, tetap optimis, percaya diri, sehingga pembaca tidak kehilangan minat. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan bagaimana cara menyampaikan bad news. Yang kedua, dalam mengirimkan pesan, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan? Sebutkan dan jelaskan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa dalam penulisan pesan-pesan bad news bisnis perlu diadakan revisi? Jelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.